8 tahun sudah Aceh merasakan damai. Dibanding konflik yang berlangsung selama puluhan tahun, 8 tahun terasa begitu singkat. Bagi masyarakat Aceh, damai merupakan berkah terbaik meski belum lama berselang. Masyarakat Aceh sekarang ini sangat welcome kepada siapa saja. Udah merata gitu pembangunannya, jadi kan kita sendiri udah merasa lebih nyaman kalau mau pergi kemana-mana pun. Ekonominya udah lumayan bagus karena mungkin dari tsunami khususnya banyak hikmahnya juga kan. Sekarang kan udah enak, nggak ada sweeping-sweeping lagi ya kan. Razia pun jarang kan. Walaupun razia pun itu cuman cuman salantas saja. Lebih demokrasi gitu. Kalau kita mau aspirasi gampang. Soalnya lebih bebas. Mungkin tsunami lah yang membuat Aceh ini bangkit saya pikir. Syukurlah ada tsunami kan. Ada tsunami, damai. Sekarang kita kemana-mana aja yang mudah. Nggak ada tahan-tahan lagi gitu. Bukan hanya masyarakat biasa yang menikmati perdamaian di Aceh, para mantan kombatan juga mensyukurinya. Kebanyakan dari mereka telah kembali ke masyarakat dan hidup di antaranya. Saya senang dengan perdamaian. Kita kan patuh pada perdamaian seperti perjanjian di dalam MOU gitu. Kami sangat susah waktu komplit itu sangat susah. Sekarang kami sudah happy. Ya, kami sangat senang. Malah banyak terima kasih. Kami ucap terima kasih. Uni Eropa telah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh bahkan sejak penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Penandatanganan perjanjian damai ini merupakan bukti komitmen semua pihak demi solusi damai yang menyeluruh dan berkesinambungan. Akhirnya, konflik yang telah berlangsung selama 3 dekade pun usai sudah. Jalan, bangunan-bangunan telah kembali pulih. Walaupun bukan 100%, tapi sekarang sudah 80% kita lihat bangunan itu sudah ada sekarang di Aceh. Dan rakyat sekarang bisa hidup dengan damai, tidak lagi ditakut-takuti oleh misalnya bunyi senapang di sana sini. Kita sudah berdamai. Namun, demi menjaga perdamaian yang telah terwujud, rekonsiliasi dan pembangunan kembali Aceh harus dilakukan. While elsewhere in the world a natural disaster such as the tsunami would have worsened a civil conflict, in Indonesia it actually brought people back together in a common desire to ensure peace grows out of tragedy. Indeed, Indonesia managed to meet the challenge that George Bernard Shaw summarized as peace is not only better than war, but it is infinitely more arduous to achieve. Konflik di Aceh selesai dalam tingkah NKRI, kemudian otonomi daerah kita jalankan dengan benar, dan kemudian tidak lagi harus ada pertumpahan darah di antara sesama bangsa kita. Uni Eropa kembali mengambil peran penting dalam proses ini, termasuk mengawasi pelaksanaan perjanjian damai serta pelaksanaan program keamanan dan kesejahteraan di Aceh. Accepted. Itu dengan bantuan daripada pihak luar, pihak internasional, di mana Uni Eropa terlibat dan proaktif membantu Aceh waktu itu. Perdamaian bisa diabadikan, kemudian hidup rakyat bisa lebih aman dan damai. Peningkatan ekonomi daripada rakyat itu yang paling penting saya kira. Uni Eropa melaksanakan inisiatif Bantuan Proses Perdamaian Aceh atau APPS sebagai bukti komitmennya untuk perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Salah satu tujuan APPS adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi mantan kombatan serta mantan tahanan GAM. 5 tujuan utama APPS antara lain adalah memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, keamanan bagi semua lapisan masyarakat, reformasi kepolisian, reformasi peradilan, reintegrasi mantan kombatan, serta penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkelanjutan. Hidup Irwan
Pemilu lokal pertama diselenggarakan pada tahun 2006. Sebanyak 84 pengawas pemilu dari Uni Eropa mengikuti proses pemilu dari proses pendaftaran sampai dengan pengambilan suara hingga penghitungan suara. We're here to support whoever the people of Aceh want to elect as their governor or their bupati. Perdamaian juga tak mungkin terwujud tanpa adanya reformasi kepolisian. Kepolisian yang memegang teguh prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari akan membantu terwujudnya perdamaian berkelanjutan bagi warga pada umumnya. Kenapa itu seperti menjadi primadona gitu ya? Ya karena ukurannya tadi itu kan hak asasi manusia itu cenderung dilakukan oleh orang yang punya kewenangan. Nah yang punya kewenangan ini kan polisi. Gitu, polisi, tentara gitu. Orang kalau lihat polisi, wah gitu kan. Yang seperti saya bilang tadi itu momok gitu. Tapi bagaimana upaya Uni Eropa itu yang menyentuh supaya yang menjadi momok itu, yang tadinya itu dianggap momok itu menjadi teman gitu. Itu sebetulnya inti dari perpolisian masyarakat. HAM untuk polisi itu sangat bermanfaat sekali. Karena jelas dalam HAM itu yang sangat penting itu mengenai kita harus melindungi HAM setiap warga masyarakat. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh seseorang dari sejak lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penandatanganan perjanjian damai terjadi pada tahun 2005, hampir setahun setelah tsunami melanda Aceh. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan besar bagi masyarakat Aceh. Tapi setidaknya mereka menghadapi tantangan ini sebagai satu kesatuan di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Trust building ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh sekarang ya. Yang saya sebenarnya salah seorang daripada leadership waktu itu ya, yang memperjuangkan hak melalui gerakan Aceh Merdeka ya. Kemudian saya kembali kemari dan sudah dipilih dan diberi kesempatan oleh rakyat Aceh untuk memimpin, jadi pemimpin di sini. Jadi yang penting antara antara pemerintah Aceh sekarang dengan pemerintah pusat ya akan terjalin hubungan yang lebih baik yang di masa-masa depan, juga di masa-masa yang akan datang. Tsunami yang menghantam Aceh pada tahun 2004 telah menghancurkan rumah dan fasilitas umum di Aceh. Ratusan ribu orang tewas dan mereka yang selamat dari bencana ini harus membangun kembali apa yang tersisa. Pembangunan kembali Aceh bukan hanya berarti membangun kembali rumah dan fasilitas umum yang ada, tapi juga berarti membangun kembali harapan banyak orang untuk penghidupan yang lebih baik, serta memberdayakan mereka untuk mewujudkan masa depan mereka sendiri. Tentunya tidak ada yang lebih memberdayakan dibanding melibatkan mereka secara langsung mendirikan rumah mereka bersama dengan anggota komunitas lainnya. Program Rekompak menempatkan mereka yang selamat sebagai partisipan aktif dari upaya membangun kembali Aceh. Nama Rekompak sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kesatuan dan kebersamaan dalam satu komunitas demi mewujudkan cita-cita mereka bersama. Komitmen Uni Eropa di Aceh tak terbantahkan. Dukungan Uni Eropa dari awal proses perdamaian berlanjut sampai dengan pelaksanaannya. Mulai dari lingkungan, hak asasi manusia, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.
Itu semua demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh sesuai harapan masyarakatnya dan juga harapan semua orang di dunia ini. Daripada tamu pranggot, tamu god, atra bansat, syedara pina. Alahai do da ida, selayang belang kaputuh talong. Wahai anu berijang raya, menyokan